Perkenalkan, nama saya Rosalina Sangga, NIM 19210092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses bisnis dari boarding pass. Lanjut, untuk membuat proses bisnis dari boarding pass, itu saya akan jelaskan bagian-bagian yang ada di sini. Ini start event, ini untuk menunjukkan di mana proses tertentu akan dimulai. Kemudian task ini untuk membuat tugas. Kemudian subproses ini untuk aktivitas yang berisi aktivitas lain. Kemudian gateway itu lokasi dalam proses bisnis di mana dapat mengambil 2 atau lebih jalur alternatif yang ada. Kemudian intermediate event itu menunjukkan di mana sesuatu terjadi di suatu tempat antara awal dan akhir proses. Kemudian ini end event, ini menunjukkan di mana suatu proses itu telah berakhir. Kemudian sequence flow itu digunakan untuk menunjukkan urutan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian association ini digunakan untuk mengasosiasikan informasi. Kemudian message flow itu digunakan untuk menunjukkan aliran pesan antara 2 entitas yang disiapkan untuk mengirim dan menerima. Kemudian pool ini adalah peserta dalam sebuah proses. Kemudian lane ini subpartisi dari pool. Kemudian milestone itu subpartisi di dalam proses. Kemudian data objek ini memberikan informasi tentang bagaimana dokumen, data, atau objek lain digunakan dan diperbaharui selama proses. Ini data store, ini untuk mengambil atau memperbaharui informasi yang tersimpan. Kemudian group ini menyediakan mekanisme visual untuk mengelompokkan elemen diagram secara informal. Kemudian annotation ini memberikan informasi tambahan bagi pembaca diagram. Kemudian image sendiri ini untuk menyisipkan gambar diagram. Kemudian header itu menunjukkan properti pada diagram. Kemudian formatted text itu untuk memasukkan teks ke dalam diagram. Kemudian new ini membuat artefak khusus yang baru. Nah, sekarang kita akan masuk dalam proses membuat boarding pass. Proses bisnis membuat boarding pass. Yang pertama itu di sini kita isi dengan boarding pass. Kemudian ini prosesnya ini itu proses yang akan saya gambar ke depan ini itu sebuah proses boarding pass yang telah diterima. Kemudian penumpang itu akan melanjutkan pemeriksaan keamanan, di mana mereka harus melewati pemeriksaan keamanan pribadi dan pemeriksaan bagasi. Setelah itu mereka dapat melanjutkan ke tingkat keberangkatan. Nah, setelah menerima boarding pass, nah kita lanjut dengan task. Kita isi dengan melanjutkan pemeriksaan keamanan. Kemudian kita masuk di sini kita buat 2 task ini.
Sini kita isi dengan lulus pemeriksaan keamanan, lulus pemeriksaan keamanan. Kemudian ini kita isi dengan lulus pemeriksaan bagasi. Kemudian kita lanjut dengan setelah melewati dua ini, lulus keamanan dan bagasi, itu pastinya akan lanjut ke tingkat keberangkatan. Kemudian itu setelah lanjut ke tingkat keberangkatan itu pastinya pada akhirnya keberangkatannya itu pasti diterima, keberangkatan tercapai. Nah, cuma segitu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah atau bagaimana, itu mohon dimaafkan karena di sini juga saya masih belajar. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.